Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer kami ini dengan lancar. Adapun judul dari tugas kami ini adalah IMK pada aplikasi mobile banking. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Pramana Afriandi, kemudian Danis Priyatman, kemudian Aditya Wijaya, kemudian Muhammad Ryan Adli. Baiklah, untuk bagian yang pertama, yakni latar belakang, akan dijelaskan oleh saya sendiri Pramana Afriandi. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi semakin maju, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai inovasi yang mempermudah kita dalam melakukan berbagai hal. Sebagai contoh dari perkembangan zaman ialah tersedianya aplikasi mobile banking yang merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan interaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone mereka masing-masing. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal secara langsung oleh nasabah. Adapun tujuan dari video penjelasan ini adalah untuk menggambarkan garis besar dari interaksi yang terjadi antara pengguna dan user interface atau antarmuka pada prototipe aplikasi mobile banking ini. Adapun desain graphical user interface atau GUI pada prototipe aplikasi mobile banking ini kami desain sendiri merujuk pada beberapa aplikasi mobile banking lainnya. Baiklah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya Wijaya. Kepada Aditya Wijaya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Aditya Wijaya akan menjelaskan penggunaan mobile banking pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama muncul ketika kita telah terdaftar dan siap menggunakan aplikasi mobile banking tersebut. Setelah kita membuka aplikasi ini, kita dapat menggunakannya untuk mengecek saldo di rekening, mentransfer uang, serta dapat digunakan untuk proses transaksi. Terdapat juga fitur lain dari aplikasi mobile banking ini, karena mobile banking ini hanya menggunakan ponsel serta adanya jaringan internet, maka kita dapat melakukan proses transaksi tanpa harus pergi ke bank atau menggunakan mesin ATM. Baiklah, akan dilanjutkan kepada teman saya selanjutnya. Selanjutnya ada fitur-fitur dari mobile banking ini, yaitu kita dapat mengecek saldo di rekening kita di sini, dan juga kita dapat melakukan transfer ke rekening orang lain tanpa harus datang langsung ke bank atau ATM. Sebenarnya itu kegunaan dari mobile banking ini. Begitu juga dengan saldo. Apabila saldo di rekening kita tidak mencukupi untuk melakukan proses transaksi atau yang biasa kita kenal dengan mentransfer uang, maka mobile banking ini otomatis tidak akan melakukan proses tersebut. Di bagian atas terdapat logo info, notifikasi, dan logout. Tombol info berfungsi untuk memberitahukan ke user cara menggunakan aplikasi mobile banking ini. Sementara tombol notifikasi akan memberitahukan proses apa saja yang telah dilakukan oleh user dan akan memberikan info kepada user apabila user tidak membuka aplikasi mobile banking ini. Dan terakhir ada logout untuk keluar dari pemilik akun rekening yang telah terdaftar tersebut. Di sini juga bisa kita lihat ada beberapa fiturnya, yaitu M-Info, M-Transfer, M-Payment, M-Commerce, Cardless, atau biasa kita kenal dengan NFC, ada QR, M-Admin,
sunscreen keyboard, dan balance check. Ya mungkin baru segini dulu fitur mobile banking yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan. Jadi, dari makalah ini dapat penyusun simpulkan bahwa interaksi yang terjadi antara mobile banking dan manusia dapat dilakukan tanpa harus mendatangi pusat bank atau ATM. Dan menggunakan aplikasi dengan cara menyentuh layar atau touchscreen, mobile banking akan membantu user dalam melakukan transaksi secara online. Setelah dapat mengecek saldo rekening secara online, mobile banking dapat digunakan selama pengguna menggunakan ponsel dan terdapat jaringan internet di ponsel pengguna tersebut, dan tentunya akan mempermudah proses transaksi manusia. Saran, penyusun menyadari bahwa makalah ini yang penyusun tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang positif akan sangat berguna bagi penyusun demi kesempurnaan makalah ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.